Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan pecinta problem catur 3 langkah skakmat. Di sini saya menyajikan problem yang mungkin menurut saya itu sulit, tetapi sebenarnya mudah bagi teman-teman yang sudah terbiasa menyelesaikan problem 3 langkah skakmat ini. Dan itu biasanya menjadi kesenangan yang berbeda ya tentunya jika teman-teman berhasil memecahkan problemnya. Baiklah, mari kita lihat bangunan dalam video ini. Di sini hitam cukup leluasa bergerak ya, ditambah gajah terangnya yang bebas ya, tidak posisinya tuh tidak terpin. Oke, gimana caranya putih bisa mematikan raja hitam dalam 3 langkah? Oke, dalam video ini saya ingin merekomendasikan kira-kira langkah terbaik apa yang akan dilakukan oleh putih untuk menyelesaikan 3 langkah skakmat tersebut. Ya, di sini saya ingin menjalankan menteri yang ada di petak A5, mencoba langsung skak ke G5. Ya, ini maksudnya jika raja hitam salah bergerak. Raja hitam salah bergerak, misalnya raja hitamnya bergerak ke H3. Ya, tentunya hanya dalam 2 langkah ini akan mati oleh putih ya, karena akan disekak menteri ke G3. Ya, itu tentunya bukan langkah terbaik dari kita. Oke, berarti langkah yang lain atau langkah terbaik bagi hitam, rajanya harus bergerak ke F3. Jika raja bergerak F3, maka menteri akan melakukan skak di petak E3. Ya, di petak E3 sehingga memaksa raja hitam untuk kembali ke petak G4-nya. Ya, ini sudah langkah kedua. Tapi raja hitam masih, kalau dilihat dari posisinya, raja hitam masih belum bisa mati dalam langkah ketiga. Tetapi ada angka putih juga memiliki langkah terbaik di langkah ketiganya, yaitu menggerakkan kuda yang ada di petak E7 ke petak H6 skak, sehingga memaksa raja hitam untuk bergerak ke H5, sehingga putih bisa dapat melaksanakan skakmat di langkah keempat dengan menteri ke G5. Tetapi ini bukan solusi, bukan pemecahan, karena tugasnya putih harus bisa mematikan raja hitam dengan 3 langkah skakmat. Oke, rekomendasi kedua dari saya itu adalah menggerakkan benteng. Benteng yang ada di G7 makan pion G6 skak. Ya, ini pun tujuannya jika raja salah bergerak. Ya, misalnya raja bergerak ke H3. Raja bergerak ke H3, maka jawaban dari putih akan menggerakkan menteri yang ada di A5 ke G5. Ya, ini
di langkah ketiga atau di langkah keduanya hitam, bergerak apapun pasti akan menghasilkan skakmat ketiga, ya di langkah ketiga oleh putih. Misal raja bergerak ke H2, tentunya akan diskakmat oleh menteri memakan bishop yang ada di G2. Begitupun jika yang bergeraknya ini bishop, kemanapun bishopnya bergerak, gajahnya bergerak, raja hitam akan mati diskakmat oleh putih di petak G3. Sama halnya jika raja hitam bergerak ke petak F4. Jika raja hitam bergerak ke petak F4, maka jawaban putih di langkah kedua menggerakkan menterinya ke petak E5, skak, sehingga memaksa raja hitam bergerak ke petak F3. Maka di langkah ketiganya putih akan melakukan skakmat di petak E3. Lalu bagaimana jika langkah jika langkah hitam bergerak ke petak F3? Jika langkah putih bergerak ke F3, maka langkah terbaik dari putih adalah melakukan skak dengan menggunakan benteng ke F6. Ya, karena ini udah langkah kedua ya. Tujuannya apa? Jika raja hitam kembali atau bergerak ke petak G4, itu akan dilakukan skakmat oleh putih di langkah ketiganya menggerakkan menteri ke petak F5. Sama halnya jika raja hitam bergerak ke petak E4, itu pun akan diskakmat oleh putih dengan menggerakkan menterinya ke petak E5. Tapi jika raja hitam bergerak ke petak E2, ini masih belum terlihat akan posisi skak ya, posisi skaknya oleh putih ya, dimana di langkah ketiga ini untuk skakmat ya. Tetapi putih masih memiliki langkah terbaik untuk mematikan mematikan raja hitam di langkah keempat, yaitu menggerakkan menterinya melakukan skak di petak A2, sehingga di langkah ketiga hitam kemanapun raja hitam bergerak pasti akan mati di langkah keempat. Raja bergerak ke F1, tentunya akan diskakmat oleh menteri ke petak C4 atau ke A6. Begitupun jika raja hitam bergerak ke D1, akan diskakmat oleh putih dengan menggerakkan menteri ke petak D2, skakmat. Demikian untuk problem kali ini ya.
itu rekomendasi dari saya menggerakkan menteri, menggerakkan benteng, yang mungkin dari teman-teman bisa menggerakkan yang lainnya. Mungkin bisa menggerakkan pion, menggerakkan raja, menggerakkan kuda, ataupun menggerakkan gajah. Silakan dicoba. Ya, jika teman-teman ada yang merasa, oh ini ternyata tidak mati atau tidak bisa menghasilkan skakmat dalam langkah ketiga, silakan di komen. Nanti pasti akan saya buka jawabannya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba.